Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas pertama tentang buku di What's Eating Your Child dari Kelly Dorfman. Ini beberapa membahas tentang penyakit-penyakit ya. Beberapa penyakit yang berkorelasi atau berhubungan dengan makanan kita. Memang saya sengaja mengkoleksi beberapa buku yang kaitannya dengan nutrisi. Karena nutrisi ini merupakan salah satu nilai lebih yang ingin saya tumbuh kembangkan dalam konteks di pasien-pasien saya. Jadi tidak hanya terapi farmakologi yang sedemikian banyak, tapi juga terapi-terapi non farmakologi. Sebab memang terapi non farmakologi ini bagaimanapun menjadi kunci dari keberhasilan terapi dalam jangka panjang. Artinya ketika seseorang itu hanya mengkonsumsi obat saja, maka nilai efektivitas terapi itu tidak akan maksimal gitu. Tapi kalau kita mengkonsumsi terapi non obat ya, atau mengkonsumsi nutrisi yang baik, memperbaiki nutrisi, kita akan mendapatkan nilai yang paling bagus. Contoh misalnya gini, simvastatin aja ya. Pasien kan menggunakan simvastatin untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, kadar kolesterol itu bisa diturunkan dengan simvastatin, tapi dia punya resiko, sehingga pada beberapa pasien harus membeli koenzim Q10. Nah, sebenarnya itu bisa didapatkan dari makanan. Intinya gitu. Jadi tanpa harus mengeluarkan biaya lebih, teman-teman pasien itu bisa mendapatkan manfaat dari makanan-makanan yang ada. Nah, yang saya bahas di sini itu adalah ada beberapa penyakit ya yang dibahas oleh Kelly Dorfman ini, yang kaitannya dengan penyakit terutama pada anak-anak. Sebab masalah utama pada anak-anak itu kadang-kadang adalah dimulai dari perutnya, ya, Misalnya nih ada contoh ya, di buku ini juga dijelaskan. Di sini ada namanya detektif makanan. Detektif makanan itu adalah bagaimana kita mempelajari, atau bahasa Jawa ya niteni hal-hal yang menjadi sebab adanya penyakit atau perilaku atau gangguan baik secara fisik maupun mental dari anak kita. Jadi ini kaitannya, contoh begini, anak ini kalau perutnya nggak nyaman dia akan rewel. Nah, apa yang menyebabkan dia perutnya nyaman? Saya ada anak kok tantrum gitu ya, diberitahu susah gitu, itu akan bikin kita emosi ya, menguras emosi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kita dengan ilmu psikologi macam-macam oke gitu, atau nggak mungkin kita kasih obat penenang toh. Bisa jadi menurut Kelly Dorfman di sini makanannya yang diperbaiki. Contoh ya, makanan-makanan yang memperlambat kerja pencernaan itu akan menyebabkan pencernaannya terjadi inflamasi, membuat perut itu tidak nyaman sehingga anak itu jadi tantrum. Artinya gini, nah makanan-makanan yang sulit dikonsumsi apa? Golongan daging-dagingan. Nah, misalnya gitu. Berarti kalau anak sering tantrum itu diantaranya karena terlalu banyak makanan yang daging, protein-protein daging, tapi sedikit mengkonsumsi sayuran. Perutnya ini tuh inflamasi gitu loh, nggak nyaman gitu loh. Dan dia nggak tahu apa yang menyebabkan perutnya nggak nyaman. Nah, dia nggak ngerti gitu. Cuma kita sebagai orang tua diharapkan bisa mengevaluasi makanannya. Jadi tidak buru-buru menggunakan obat. Sama juga misalnya kemarin itu ada pasien yang berat badannya itu, si anak itu berat badannya rendah. Berat badannya rendah ya, sehingga kemudian dia diberi susu formula. Memang terus jadi gendut gitu. Cuma kan ini ada efek sampingnya. Dengan adanya susu formula ini kemudian makannya jadi sedikit. Kenapa makannya sedikit? Kenyang dan lebih mudah minum susu itu. Dan terus terjadi sembelit, BAB-nya susah. Ada masalah berikutnya. Kemudian sering kembung ya. Nah, dan seterusnya dan sebagainya. Karena misalnya di susu kan banyak, susu itu dari susu sapi ya, dia memiliki struktur yang berbeda, struktur protein kasein yang berbeda dengan human milk, air susu ibu. Apa yang terjadi? Tidak dapat dicerna dengan baik. Misalnya ya, saya lupa perbandingan aslinya, tapi misalnya
si protein kasein dalam air susu ibu itu hanya 9 gram per 100 mili misalnya, atau per 50 mili, saya lupa. Nah itu si per 100 milinya untuk susu sapi itu sampai 38. Nah kan hampir 4 kali lipat lebih. Nah itu yang menyebabkan si adik atau si anak itu menjadi tidak nyaman. Mungkin ya hari pertama, hari kedua itu nyaman-nyaman saja. Tapi kalau sudah lebih dari lama, karena memang nggak langsung, memang nggak instan gitu rasa dari tidak nyamannya itu. Nah itu nanti bisa bikin si anak itu tantrum. Ini kan sederhana karena jadi bisa ya Mas Arif, ganti susu menyebabkan si anak itu jadi tantrum? Bisa, karena hubungannya seperti itu. Nah gitu ya. Jadi dengan buku ini nanti akan ada serialnya ya. Dengan buku ini kita akan lebih aware, lebih hati-hati dengan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu. Dan ya ya intinya kita jadi detektif makanan gitu loh. Jadi detektif makanan, ada beberapa 12 atau berapa panduan di sini untuk jadi seorang detektif makanan. Ya, ketika teman-teman mau lebih aware terhadap makanan, maka pengobatan itu bisa dicegah, atau kita bisa mengganti yang makanan yang atau uang yang digunakan untuk beli obat-obatan itu bisa dipakai untuk membeli makanan atau nutrisi yang baik. Bukan berarti harus diberikan misalnya daging-dagingan atau apa. Sebab di sini disampaikan juga bahwa makanan-makanan yang semacam daging-daging itu kan harus biar enak itu diolah loh. Nah, makanan-makanan yang over processed itu biasanya mengalami banyak oksidasi dan menyebabkan inflamasi pada perut sang anak. Nah, sehingga kalau kita teliti pada label yang ada di makanan-makanan yang over processed, semacam sosis itu, nugget dan sebagainya, kita coba cek di bagian belakang labelnya itu kan pasti ada tulisan mengandung antioksidan, TBHA dan seterusnya. Nah, artinya apa sih? Makanan itu sebenarnya sudah teroksidasi, sudah tidak alami, dan dia justru akan menyebabkan oksidan dalam perut kita, gitu loh. Susah dicerna, membuat perut kita tidak nyaman, perut anak tidak nyaman, kayak gitu. Nah, gejala-gejala ini biasanya tidak muncul pada anak-anak memang. Ya, karena anak-anak itu lebih kuat gitu loh. Karena masih alami gitu. Nah, tapi nanti mereka mulai naik usia 10 tahun, 12 tahun, itu baru mulai kerasa. Nah, jadi ini harus hati-hati di sini. Kita jangan sampai merakit bom waktu. Ya, jadi membiasakan makan sayur. Saya itu pernah ya ada pasien itu sampai hampir tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali itu beli untuk dimasukkan lewat dubur itu supaya BAB-nya lancar. Ini kan nggak sehat gitu loh. Sebab jangka panjang pasti iritasi. Terus kalau anak-anak sampai terjadi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, misalnya kanker anus, kan kasihan sekali gitu loh. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus jadi aware bagaimana kita menjadi seorang detektif makanan. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti channel kami di Apotek NABC. Nanti akan ada beberapa ada beberapa, nggak cuma dari Kelly Doffman, ada juga dari Manda Alfoj Gillespie, ada dari Mom Desi Srihandi, ada dari terapi enzim Hiromi Shinoya dan sebagainya. Ada nanti insya Allah. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.